Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charlie Ovian, BP 17 10 44 10 24. Saya akan memenuhi tugas pengantar astrofisika, yaitu mereview kembali materi yang telah saya pelajari tentang mekanika benda langit. Langsung saja kita masuk ke mekanika benda langit. Mekanika benda langit merupakan cabang ilmu astronomi yang mempelajari tentang gerakan-gerakan benda langit. Tugas utama mekanika benda langit klasik ini adalah menjelaskan dan memprediksi gerakan-gerakan planet dan satelitnya. Beberapa gerakan empiris, seperti epicycles dan hukum Kepler, digunakan untuk menggambarkan gerakan ini. Namun tidak satupun dari model ini dapat menjelaskan mengapa planet-planet bergerak seperti itu, melainkan hanya menjelaskan mekanisme gerakannya saja. Baru pada tahun 1680-an, baru ditemukan penjelasan sederhana gerakan-gerakan ini dari hukum gravitasi Newton. Nah, langsung saja dalam bab ini kita akan mendapatkan beberapa sifat gerak orbital. Langsung saja kita ke persamaan gerak dan solusinya. Seperti yang kita lihat, di sini ada matahari dan bumi, di mana matahari dan bumi dipisahkan oleh jarak r, di mana massa matahari adalah M1 dan massa bumi adalah M2. Ingat, jika ada dua benda yang bermassa saling berdekatan, maka kedua benda tersebut akan mengalami gaya interaksi atau gaya Newton. Persamaan yang bekerja pada dua buah benda adalah seperti ini. F sama dengan min G M1 M2 per R kuadrat, di mana min ini menyatakan bahwa matahari dan bumi mengalami gaya interaksi, yaitu gaya tarik-menarik. Selanjutnya, kita akan mencari percepatan dengan menentukan posisi, di mana kita ketahui bahwa R sama dengan R2 min R1. Langkah-langkah untuk mencari percepatan, yaitu kita akan mencari V atau menurunkan posisi terhadap waktu, di mana V sama dengan dr per dt sama dengan d per dt, r topi sama dengan r topi dr per dt ditambah r dr topi per dt sama dengan r dot r topi ditambah r kali dr topi per d theta kali d theta per dt, di mana kita menyelesaikan persamaan ini menggunakan aturan perkalian biasa. Nah, di sini menunjukkan bahwa dia memiliki arah radial dan di sini menunjukkan bahwa arahnya arah tangensial. Selanjutnya, dari kecepatan kita dapat mencari A dengan menurunkan kecepatan terhadap waktu. Kita turunkan dv per dt sama dengan d per dt r dot r topi ditambah dengan d per dt r theta dot theta topi. Ingat, kita harus mengingat bahwa r topi sama dengan ini dan theta topi sama dengan ini. Ini untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan penyelesaian ini. Nah, kita dapatkan nilai percepatannya yaitu r double dot min r theta dot kuadrat r topi ditambah 2 r dot theta dot tambah r theta double dot theta topi. Di sini menunjukkan bahwa arah percepatannya radial dan di sini menunjukkan bahwa arah percepatannya tangensial. Nah, karena tidak ada arah tangensial yang bekerja pada benda, maka kita hanya mencari percepatan radialnya saja. Nah, kita langsung saja masuk ke sini. Ini merupakan persamaan yang telah kita dapatkan tadi, yaitu min G M1 M2 per R kuadrat sama dengan MAR, di mana AR yang telah kita dapatkan atau percepatan radial tadi kita substitusikan ke persamaan ini sehingga kita mendapatkan ini. Dan di sini terdapat theta dot, di mana theta dot itu kita ubah menjadi L M2 R kuadrat theta dot, di mana L-nya itu merupakan konstan. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya seperti ini. Ini merupakan persamaan percepatan arah radial. Nah, kita ubah persamaan ini ke bentuk R theta. Nah, kita misalkan R theta sama dengan 1 per U theta. Dr
per dt sama dengan d per dt 1 kali 1 per u. Dari sini kita bisa mencari kecepatan dan percepatannya. Nah, di mana kecepatan itu sama dengan r dot atau sama dengan dr per dt sama dengan 1 per 1 per u min 1 per u kuadrat du per d theta kali d theta per dt. Nah, kita dapatkan min theta dot per u kuadrat du per d theta. Nah, sehingga dari kecepatannya kita bisa mencari percepatannya atau r double dot, dimana kita turunkan d per dt dikali min 1 per u kuadrat kali theta kali du per d theta, dimana tetanya L per mr kuadrat tadi. Terus kita mendapatkan persamaannya seperti ini. Ini menggunakan aturan perkalian yang biasa seperti tadi. Nah, sehingga kita dapatkan min L theta dot per m kali d kuadrat u per d theta kuadrat. Nah, nilai tetanya nih kita ganti dengan L per mr kuadrat, dimana r-nya r kuadrat sama dengan 1 per u. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya seperti ini. Min L per M dikali 1 per U kuadrat, min L per M kali L U kuadrat per M kali D kuadrat U per D theta kuadrat, dimana R double dot-nya kita dapatkan seperti ini. Ini merupakan persamaan percepatan arah radial tadi. Nah, kita substitusikan R ini ke persamaan yang telah kita dapatkan tadi. Oke, kita substitusikan R double dot ke persamaan ini sehingga kita mendapatkannya seperti ini. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan umum gerak bumi mengelilingi matahari. Ini merupakan persamaan umum gerak bumi mengelilingi matahari. Solusi persamaan di atas hampir-hampir mirip juga dengan solusi yang sebelumnya. Nah, kita misalkan kita mencari U theta, yaitu sama dengan A cos theta ditambah G M2 M kuadrat L kuadrat. Nah, dimana R-nya sama dengan 1 per U, sehingga 1 per A cos theta ditambah G M2 M kuadrat per L kuadrat, dimana kita dapatkan R-nya yaitu L kuadrat per M kuadrat G M2 per AL kuadrat cos theta per G M2 M kuadrat plus 1. Nah, di mana nilai A ditentukan dari kondisi awal gerakan bumi tersebut. Nah, karena gerakan bumi mengelilingi matahari berbentuk elips, maka kita tinjau juga proses gerakan pada elips. Nah, ini merupakan lintasan elips. Nah, anggap saja ini lintasannya elips. Nah, di sini terdapat bumi berada di lintasannya. Di sini terdapat titik fokus yang pertama, di sini titik fokus yang kedua. Di sini ini merupakan titik fokus matahari. Nah, pada gambar tadi kita akan mencari nilai R-nya, maka kita harus mencari nilai R aksen dulu. R aksen kuadrat sama dengan R kuadrat plus 2EA kuadrat kurang 2R 2EA dikali 2EA cos pi min theta, dimana R1 kuadratnya kita dapatkan hasil seperti ini. Ini dikalikan biasa aja, dikuadratkan, dikalikan biasa aja. Nah, hasilnya seperti ini. Dalam lintasan elips selalu berlaku hubungan R aksen plus R sama dengan 2A. R aksen sama dengan 2A dikurang R. Nah, substitusikan nilai R aksen ini ke dalam persamaan R aksen kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya seperti ini. Nah, ini merupakan persamaan umum elips. Dan kita juga bisa tulis nilai persamaan seperti ini, di mana E ini adalah nilai eksentrisitas. Nilai eksentrisitas pada elips, yaitu nilainya lebih dari 0 kurang dari 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai eksentrisitasnya.
yaitu 1 per R sama dengan A cos theta ditambah GM2 M kuadrat per L kuadrat sama dengan E cos theta per A dikali 1 min A kuadrat ditambah 1 per A kali 1 min A kuadrat. Dimana nilai A-nya itu adalah E per A dikali 1 min A kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan persamaannya GM2M kuadrat per L kuadrat sama dengan 1 per A kali 1 min A kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan nilai eksentrisitasnya yaitu A per GM2M kuadrat per L kuadrat atau A sama dengan E kali GM2M kuadrat per L kuadrat. Nah, sehingga dari situ kita mendapatkan nilai R-nya. Nilai R-nya yaitu L kuadrat per GM kuadrat M2 per E cos theta ditambah 1. Nah, saya mau menunjukkan inilah nilai-nilai eksentrisitas pada lintasan tertentu, yaitu jika nilai eksentrisitasnya sama dengan 0, maka lintasannya berbentuk lingkaran. Jika eksentrisitasnya sama dengan 1, maka bentuk lintasannya adalah parabola. Jika eksentrisitasnya lebih dari 0 kurang dari 1, maka lintasannya berbentuk elips. Nah, dan jika eksentrisitasnya lebih dari 1 nilainya, maka bentuk lintasannya seperti hiperbola. Selanjutnya, kita akan menjelaskan atau membahas tentang hukum Kepler. Ingat, ada 3 hukum Kepler. Hukum pertama Kepler, hukum kedua Kepler, hukum ketiga Kepler. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, hukum pertama Kepler itu menjelaskan bahwa semua planet apapun itu, dia tuh bergerak mengelilingi matahari. Matahari berada di titik fokusnya. Di sini titik fokusnya matahari dan planet-planet mengitari matahari. Hal tersebut menunjukkan bahwa jarak planet dan matahari tidak selalu tetap, kadang ada jauh, kadang ada dekat. Nah, titik terdekat matahari dengan planet disebut perihelion dan titik terjauh matahari dengan planet disebut aphelion. Nah, ini merupakan orbital planetnya. Nah, hukum kedua Kepler menyatakan bahwa luas daerah yang disapu orbit bernilai konstan. Misalnya, perhatikan gambar tersebut. Nah, kita dapat mencari nilai dA luasnya. Nah, langsung saja kita cari dA sama dengan 1 per 2 R theta R d theta. Nah, kita dapatkan dA sama dengan 1 per 2 R kuadrat d theta, di mana dA ini kita kalikan dengan 1 per dt, sehingga kita mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, kita dapat d theta per dt, kita dapatkan theta dot, di mana nilai theta dot itu adalah L per mr kuadrat. Sehingga kita mendapatkan nilai dA per d theta sama dengan L per 2m, di mana L per 2m ini tidak bergantung kepada apapun. Nah, sehingga persamaan ini terbukti konstan, artinya benar bahwa luas daerah yang disapu orbit bernilai konstan. Lalu yang terakhir ada hukum 3 Kepler, yaitu perhatikan gambar tersebut. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini fokus matahari. Nah, di sini planet. Nah, ketika dia mengitari ini, nih titik terdekat matahari dengan planet, maka dinamakan perihelion, dan titik terjauh planet dengan matahari dinamakan aphelion. Nah, tujuan pada hukum 3 Kepler ini yaitu untuk mencari periode, rotasi atau revolusi sebuah planet ataupun jarak rata-rata planet terhadap matahari. Hukum 3 Kepler menyatakan bahwa kuadrat periode planet mengelilingi matahari berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut ke matahari. Nah, berikut adalah rumus hukum 3 Kepler. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.